Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Zaluluk, NIM G211190045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pendidikan agama Islam. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah etika moral dan akhlak guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama. Batang, Oktober 2021. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang sejarah agama menunjukkan bahwa kebahagiaan yang ingin dicapai dengan menjalankan syariah agama itu hanya dapat terlaksana dengan adanya akhlak yang baik. Kepercayaan yang hanya berbentuk pengetahuan tentang keesaan Tuhan, ibadah yang dilakukan hanya sebagai formalitas belaka, muamalah yang hanya merupakan peraturan yang tertuang dalam kitab saja. Semua itu bukanlah merupakan jaminan untuk tercapainya kebahagiaan tersebut. Timbulnya kesadaran akhlak dan pendirian manusia terhadapnya adalah pangkalan yang menentukan corak hidup manusia. Akhlak atau moral atau susila adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan. Kesadaran akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, di mana manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk. Rumusan masalahnya. Konsep etika, moral, dan akhlak. Karakteristik etika Islam, akhlak. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Keempat, aktualisasi akhlak dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penulisan. Untuk mengetahui pengertian dan perbedaan dari etika moral dan akhlak, untuk mengetahui karakteristik etika moral dan akhlak, untuk mengetahui hubungan tasawuf dengan akhlak, untuk mengetahui aktualisasi akhlak dalam kehidupan masyarakat. Bab 2. Pembahasan. Konsep etika moral dan akhlak. Yang pertama, etika. Pengertian etika. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut para ulama, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, objektivisme dan subjektivisme. Yang pertama, objektivisme berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat objektif, terletak pada
substansi tindakan itu sendiri. Yang kedua, subjektivisme berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Adapun macam-macam etika, ada etika deskriptif, etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia. Yang kedua, etika normatif, etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak suatu norma yang berlaku. Moral, pengertian moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari nilai, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Ketiga, perbedaan antara etika dan moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut Conscientia, Gewissern, Geweten, dan bahasa Arab disebut dengan qalb fuad. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal, yaitu 1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. 2. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif. Suatu perbedaan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Yang keempat, akhlak. Pengertian akhlak. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu perbedaan linguistik atau kebebasan dan pendekatan terminologik atau peristilahan. Sudut kebebasan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar atau bentuk infinitif dari kata al-akhlaq, yukhliqu, ikhlakan, sesuai timbangan wazan, sulasi majid, af'ala, yuf'ilu, if'alan, yang berarti al-sajiyah, parangai atau parangai, at-tabi'ah, kelakuan, tabiat, watak dasar, al-adat, kebiasaan, kalaziman, al-maru'ah, peradaban yang baik, dan al-din, agama. Namun akar kata akhlak dari akhlaqo sebagaimana tersebut di atas tampak kurang pas, sebab isim masdar dari kata akhlak bukan akhlak.
Selanjutnya ada karakteristik etika Islam. Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji atau tercela, menyangkut perilaku manusia yang meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia lahir batin. Akhlak secara substansial adalah sifat hati, bisa baik, bisa buruk, yang mencermin dalam perilaku. Menurut Ibnu Arabi, di dalam diri manusia ada 3 nafsu. Yang pertama nafsu syahwaniyah, ialah nafsu yang ada pada manusia dan binatang. Yang kedua nafsu ghadlabiyah. Nafsu ini juga ada pada manusia dan binatang, yaitu nafsu yang cenderung pada amarah, merusak, dan senang menguasai serta mengalahkan yang lain. Yang ketiga ada nafsu natikoh, ialah nafsu yang membedakan manusia dan hewan. Dengan nafsu ini manusia mampu berpikir dengan baik, berzikir, mengambil hikmah, dan memahami fenomena alam. Apabila manusia dapat mengoptimalkan nafsu natikoh untuk mengendalikan nafsu syahwaniyah dan nafsu ghadlabiyah, manusia akan dapat menjadi lebih unggul dan mulia. Begitu pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam, sehingga Al-Quran bukan hanya membuat ayat-ayat tentang akhlak secara spesifik, melainkan selalu mengaitkan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum dengan masalah akhlak yang pada ujung ayat. Ayat-ayat yang berbicara tentang sholat, puasa, haji, zakat, dan muamalah selalu dikaitkan dan diakhiri dengan pesan-pesan perbaikan akhlak. Al-Baqarah 183-197. Selanjutnya ada hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara mensucikan hati atau tasbiyat al-qalbi. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Ma'rifah. Menurut Zunnul Asmasri, ada 3 macam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengetahuan awam, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan kalimat syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama, Allah Subhanahu wa taala menurut logika akal. Yang ketiga, pengetahuan kaum sufi, Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan hati sanubari. Adapun metode penyucian hati, tasfiyat al-qalbi, dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, ijtinabul manhiyat, memenuhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, ada wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Adapun adaun nafilat, ialah melaksanakan hal-hal yang disunahkan Allah. Yang keempat, ar-riyadhah ialah latihan spiritual agar dapat istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Istiqomah atau konsekuen dalam pendirian, suka berbuat kebaikan, memenuhi amanah dan berbuat adil, kreatif dan tawakal, disiplin waktu dan produktif, melakukan sesuatu secara proporsional dan harmonis. Selanjutnya ada aktualisasi akhlak dalam kehidupan masyarakat. Islam merupakan agama yang santun karena
Dalam Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Tingkah laku sehari-hari ada akhlak kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawadu kepada Allah, dan berhusnuzon kepada Allah. Akhlak kepada diri sendiri, sabar, syukur, dan tawadu. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga, memuliakan dan menghormati kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua, bersikap baik kepada orang tua, berkata lembut kepada kedua orang tua, dan menyayangi kedua orang tua seperti mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Yang keempat, ada akhlak kepada sesama manusia, menciptakan ukhuwah atau persaudaraan, menumbuhkan sikap ta'awun atau saling tolong-menolong, suka memaafkan kesalahan orang lain, menepati janji yang telah dibuat. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal, karena memang etika adalah bagian dari filsafat. Moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Akhlak dalam kebahasaan berarti budi pekerti, perangai atau disebut juga sikap hidup yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Dari suatu segi, akhlak adalah buah dari tasawuf, proses pendekatan diri kepada Tuhan, dan istiqomah dalam hati pun bagian dari bahasa ilmu tasawuf. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seorang dapat mengimplementasikan iman yang demikian dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam sikap tingkah laku sehari-hari. Ada saran, hendaknya kita sebagai muslim dapat menerapkan etika, moral, dan akhlak ke dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang masih salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.